Halo Sobat PKU, di video kali ini kita akan membahas seputar batu ginjal dan saluran kemih. Gimana sih penjelasannya? Yuk kita pelajari bersama, tanya dokterku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PKU, selamat datang di Tanya Dokterku. Hari ini kita akan membahas mengenai penyakit batu ginjal dan juga saluran kemih. Yuk kita tanyakan langsung kepada ahlinya, Dr. Fajar Sudarsono, dokter spesialis urologi Rumah Sakit PKU Aisyah Boyolali. Halo dok. Ya, halo Dok, Mbak. saya mau tanya nih dok, kira-kira nih dok, faktor utama penyebab orang terkena penyakit batu ginjal itu seperti apa sih dok? Oh ya, pada orang-orang yang mengalami batu ginjal itu beberapa faktor. Memang ada faktor diantaranya faktor intake minum yang kurang, ya kan, dalam waktu 1 hari 1 malam. Memang idealnya kurang lebih sekitar 2 liter per 24 jam kita harus intake minum, terutama air putih ya. Kemudian juga mungkin pola makan yang enggak sehat gitu, misalkan banyak makan makanan yang terlalu banyak protein gitu ya, karena terlalu over, pengen nyamannya makan begitu ya, sehingga pakai lauk daging ini daging itu campur, ada daging jeroan, ada mungkin daging merah juga dimakan semuanya, tapi berlebihan, pagi daging malam daging dan kemudian juga pola hidup yang kurang sehat, adalah kurangnya olahraga ya, itu juga. Walaupun ada faktor genetik keturunan, itu yang susah kita menghindarkan ya. Laki-laki lebih banyak daripada perempuan, itu juga susah untuk menghindarkan. Tapi yang jelas kita harus mengembangkan pola hidup yang sehat ya. Mungkin nanti kita jelaskan lebih jauh lagi ya gitu. Oke, nah terus kemudian nih dok, batu ginjal itu kan identik dengan sakit punggung ya dok ya. Bagaimana cara kita mengetahui dan membedakan sakit punggung itu karena batu ginjal dan juga karena sakit punggung biasa nih dok? Oh ya, jadi kalau nyeri pinggang itu ada beberapa faktor penyebabnya. Bisa karena otot ya, bisa karena tulangnya, bisa karena sarafnya ya, bisa karena batu di saluran kemih, terutama batu ginjal karena nyeri pinggang. Kalau batu di saluran kemih atau di batu ginjal itu ada nyeri yang di pinggang ya, kanan atau kiri atau mungkin bisa dua-duanya. Nyerinya dari nyeri yang sifatnya tumpul, jadi tidak nyeri hebat, sampai nyeri yang sangat hebat kan. Bahkan sampai laki-laki pun bisa nangis karena nyerinya kan gitu, sampai mual, muntah dan sebagainya. Bahkan juga disertai dengan kencing agak merah, apalagi kalau nanti ada kencing keluar batu dan disertai dengan itu menunjukkan ke arah nyeri karena batu di saluran kemih. Tapi kalau nyeri di tempat lain karena penyebab faktor saraf dan sebagainya, banyak sering terjadi itu pasien ketika bangun tidur gitu, untuk bangun punggungnya nyeri, rengkeng-rengkeng Jawanya begitu ya. Itu curiganya mungkin dari nyeri dari otot-otot atau di tulang punggung atau sarafnya gitu. Oke. Ya. Nah terus kemudian nih dok, kira-kira ketika seseorang sudah mengalami batu ginjal itu, apakah pengobatannya itu hanya bisa melalui operasi atau mungkin kira-kira ada tindakan yang lain juga nih dok? Ya, tindakan untuk batu ginjal itu tergantung beberapa faktor ya, misalkan tergantung dari ukuran batunya, letak batunya, kemudian mungkin efek dari adanya batu itu pada tubuh, itu akan mempengaruhi bagaimana kita menata laksanakan pada pasien-pasien dengan batu di saluran kemih gitu. Kalau memang kecil sekali di ginjal, belum mengganggu ya, tidak menimbulkan gejala apa-apa, ukuran mungkin sekitar 5 mili atau di bawah daripada itu ya, nggak menimbulkan efek samping apa-apa, bisa dikonservatif mungkin ya, artinya dengan menjaga pola hidup yang sehat seperti yang kita sampaikan tadi, bisa mungkin harus intake minum yang banyak sesuai dengan olahraga ya, yang teratur begitu, sehingga itu bisa dicegah. Tapi kalau sudah menimbulkan efek samping yang menimbulkan gejala yang mengganggu pasien atau mungkin bahkan bisa mengancam fungsi ginjal, nah itu perlu tindakan. Nah tindakannya nanti ada yang dengan tindakan dengan yang paling ringan, misalkan dia dengan alat tertentu yang terletak di luar tubuh untuk memecahkan batu juga ada, namanya ESWL ya.
Atau bisa juga dengan tindakan dengan minimal invasif, dengan luka kecil masuk ke ginjal untuk ngambil batu ginjal juga bisa. Yang terakhir bisa juga dengan pembedahan kalau memang terpaksa dengan metode yang lain tidak memungkinkan, yang gitu. Tapi sekarang berkembang. Sekarang metodenya untuk di ginjal itu juga dengan menggunakan benar-benar sinar laser betul ya untuk. Tapi dia dibedakan secara endoskopi dari bawah, tidak perlu dengan pembedahan. Sekarang yang berkembang itu sudah banyak sekali ya metode-metode untuk pengambilan batu, menata laksana untuk batu di saluran kemih di bidang urologi. Oke, makin canggih ya dok. Ya, sekarang sudah canggih sekali. Ya. Terus kira-kira nih dok, apa ya dok ya makanan dan minuman yang kira-kira harus kita hindari agar terhindar dari si batu ginjal ini tadi? Ya. Ini yang terkait dengan diet ya. Diet itu pertama, satu, intake minum yang harus cukup ya. Sehari semalam katakanlah kurang lebih sekitar 24 per 24 jam itu 2 liter 2 liter air putih terutama ya. Kemudian pola diet yang menyokong terjadinya batu, diantaranya harus rendah oksalat ya. Oksalat itu nanti misalkan kayak makanan-makanan dengan kandungan oksalat banyak itu harus dihindari. Kemudian ada yang mengandung protein yang tinggi ya, yang harus dikonsumsi besar berlebihan, itu juga harus dihindari. Daging merah ya, kemudian ada juga yang asam urat karena purin itu misalkan kayak jeroan ya toh, emping, linju, kemudian seafood itu banyak mengandung protein yang tinggi yang menimbulkan terbentuk batu asam urat. Kemudian ada yang oksalat banyak itu didapat pada bayam misalkan ya, boleh dikonsumsi tapi masih terukur lah ya, masih tidak terlalu berlebihan ya, begitu. Kemudian tidak juga ada yang kontroversi antara kopi, tapi banyak menyatakan kopi itu tidak, tapi justru mah teh hitam terutama katanya, teh hitam itu dikonsumsi secara normatif lah, oke lah gitu, tapi kalau secara berlebihan juga tidak bagus. Kemudian juga minuman yang bersoda ini dihindari juga. Kemudian intake garam yang banyak itu juga harus dihindari. Jadi garam itu juga akan nggak bagus juga untuk tubuh kalau terlalu banyak gitu ya. Itu beberapa hal yang mungkin harus kita cermati di situ untuk menghindari adanya batu di saluran kemih. Oke, nah terus kemudian nih dok, kira-kira ketika seorang pasien itu sudah terkena batu ginjal, nah hal apa sih dok yang perlu diperhatikan agar si pasien ini tidak terkena lagi? Sebenarnya kalau ada yang faktor yang agak susah itu tadi misalkan memang ada faktor genetik, ini agak susah ya untuk menghindari ya. Yang jelas apa yang kita sampaikan di awal tadi itu pengaturan pola makan yang sehat dan pola hidup yang sehat itu yang harus di faktor utama memang untuk menjadi terjadinya kembali batu ginjal bisa diminimalisasi lah. Dan kemudian juga tidak salahnya bila kita secara periodik nih periksa ke dokter terdekat, minimal dengan USG itu kan lebih awal dan dia tidak terlalu banyak ya relatif masih terjangkau juga secara ekonomi ya, secara lebih ekonomis. Kemudian pendeteksi awal bisa dilakukan, jadi sedini mungkin diketahui, makin mudah untuk melakukan terapinya begitu. Oke. Ya. Terakhir nih dok, ya. Pesan-pesan untuk sahabat PKU di rumah seperti apa ya dok ya? Ya, untuk sahabat PKU yang ada di rumah, marilah kita mulai memperhatikan pola hidup yang sehat, karena pola hidup yang sehat itu untuk semua penyakit akan membawa kepada kebaikan tubuh kita yang lebih sehat, terutama untuk saluran kemih, batu ginjal, maka kita harus intake minum yang cukup, yaitu 2 liter per 24 jam. Kemudian pola makan yang sehat, misalkan menghindari makanan berlebihan daging ataupun yang mengandung oksalat ya, ini harus tidak secara berlebihan, sehingga dengan demikian kita semoga bisa terhindar dari permasalahan terbentuknya batu di saluran kemih kita gitu.
Oke, nah itu tadi penjelasan mengenai batu ginjal dan saluran kemih oleh Dr. Fajar Sudarsono, dokter spesialis urologi Rumah Sakit PKU Aisyah Boyolali. Terima kasih dokter Ya, atas terima kasih. informasi dan Ya, terima kasih. tips-tipsnya yang sangat bermanfaat. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Nah sahabat PKU, itulah penjelasan seputar batu ginjal dan saluran kemih. Jangan ragu untuk bagikan video ini agar lebih banyak orang yang tahu. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya.